5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, menentukan pokok pikiran. Yang kedua, membuat pertanyaan. Yang ketiga, teks non-fiksi. Dan yang keempat, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, yang pertama, menentukan ide pokok. Isi paragraf terdiri atas 1. Ide utama yang disebut pokok pikiran atau ide pokok. Yang kedua, ide penjelas untuk menjelaskan ide utama. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks, berisi gagasan dasar mengenai suatu hal. Setiap paragraf dalam teks bacaan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat pengembang dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan saksama. Yang kedua, pahamilah setiap kalimat yang dibaca. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Yang keempat, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Bacalah teks berikut. Contoh cara menentukan ide pokok. Di sini, Ibu mengambil contoh paragraf pertama dari bacaan sebelumnya. Nah, di sini terlihat kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Di sini Ibu menandai kalimat utamanya dengan warna biru. Setelah kamu menandai kalimat utama, kamu dapat menentukan ide pokoknya, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan informasi penting. Pertama, membaca teks dengan cermat secara utuh. Kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, memahami topik teks bacaan. Yang keempat, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Yang keenam, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Di sini kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. 7. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W tambah 1H. Kemudian, cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Bacalah teks berikut. Nah, di sini contoh cara menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Ibu mengambil contoh paragraf pertama dari bacaan sebelumnya. Nah, di sini informasi penting yang diperoleh dari bacaan tersebut adalah 1. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Yang kedua, biji kenari sangat disukai para tupai. Informasi penting ini tadi diperoleh dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan unsur adik simba. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab dan kita dapat menemukan informasi pentingnya. Nah, untuk membuat pertanyaan,
Kita harus menggunakan unsur adik seimbang. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam teks? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam teks? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian dalam teks? Dan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks? Yang berikut teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan hasil imajinasi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Cara membuat teks non-fiksi: pertama, tentukan tema atau judul. Kedua, tentukan kerangka teks. Yang ketiga, tentukan ide pokok serta informasi penting yang akan disampaikan. Yang keempat, kembangkan kerangka teks. Nah, berikut kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk lebih jelas, kita perhatikan gambar berikut. Nah, komponen ekosistem terdiri dari dua. Satu, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem berupa makhluk hidup. Yang merupakan bagian dari komponen biotik adalah konsumen, produsen, pengurai, penghancur. Contoh yang termasuk konsumen adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan lain yang mempunyai klorofil. Yang termasuk pengurai adalah bakteri dan cacing. Yang termasuk penghancur adalah rayap dan belatung. Yang kedua, komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berupa benda mati. Komponen abiotik terdiri dari suhu, udara, air, iklim, batu, pasir, dan cahaya matahari. Nah, ini adalah gambar ekosistem laut. Dalam ekosistem laut terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik dari ekosistem laut adalah air dan udara, serta pasir. Sedangkan komponen biotik dari ekosistem laut adalah terumbu karang, ikan. Berikut penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama, karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Contohnya, harimau, singa, kucing, dan kelinci, serta masih banyak contoh lain yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Nah, yang kedua, kelompok herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, yaitu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Contoh kelompok hewan herbivora adalah kambing, sapi, kuda, dan kelinci, serta masih banyak contoh lain yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Yang berikut adalah kelompok omnivora.
adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Contoh, ayam, tikus, musang, burung, monyet, beruang, dan bebek, serta masih ada contoh lain yang pasti kamu ketahui. Nah, anak-anak, yang berikut adalah kelompok hewan insektivor, adalah kelompok hewan pemakan serangga. Contohnya, cicak dan tokek. Nah, terima kasih atas perhatiannya.